Survei Kompas, salib Ganjar, Prabowo tertinggi di pemilih NU. Survei Litbang Kompas menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi kandidat presiden dengan elektabilitas tertinggi di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama NU. Prabowo menyalip Ganjar Pranowo yang pada survei sebelumnya memiliki elektabilitas paling tinggi di segmen pemilih Nahdien. Dari hasil survei Litbang Kompas pada Mei tahun 2023, elektabilitas Prabowo di kalangan Nahdien mencapai 25,8%. Naik sekitar 7% dari hasil survei yang sama pada Januari tahun 2023. Sementara itu, Ganjar berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 24,9% di segmen pemilih Nahdien. Turun 3% dari survei Litbang Kompas bulan Januari tahun 2023. Kemudian, di urutan ketiga ada Anies Baswedan dengan tingkat elektabilitas di kalangan Nahdien cuma 12,3%. Angka itu turun sekitar 1% dari survei sebelumnya. Sosok lain yang turut dipertimbangkan oleh kalangan Nahdien sebagai capres diantaranya adalah Ridwan Kamil 7,1%, Sandiaga Uno 1,3%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,3%, Mahfud MD 0,9%, Tri Risma Harini 0,7%, Erick Thohir 0,7%, dan Andika Perkasa 0,5%. Survei Litbang Kompas itu juga menunjukkan masih ada 22,1% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab. Meskipun posisinya tergeser oleh Prabowo dalam raihan elektabilitas di kelompok pemilih NU, dominasi pemilih Ganjar di kelompok pemilihnya masih lebih banyak warga NU, mengutip kompas.id. Sebanyak 66,9% dari responden pemilih Ganjar berasal dari warga Nahdien. Sementara di kelompok pemilih Prabowo, angkanya sedikit di bawahnya, yakni 65,3%. Pada kelompok pemilih Anies Baswedan, sebanyak 56,4% berasal dari dukungan warga NU. Populi Center juga baru saja merilis hasil survei elektabilitas kandidat calon presiden. Responden berasal dari masyarakat berbagai kalangan, tidak hanya Nahdien. Hasilnya, survei yang dilakukan per Mei tahun 2023 itu menyatakan Prabowo memiliki elektabilitas 22,8%. Paling tinggi dibanding tokoh lainnya. Urutan kedua diisi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 21,2%. Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 13,5%. Survei Populi Center kali ini dilakukan terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi Indonesia selama periode 4–12 Mei tahun 2023. Survei nasional ini menggunakan metode acak bertingkat, dengan tingkat kepercayaan 95%. Margin of error dari survei ini kurang lebih 2,83%. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan